Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Anak-anakku, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Untuk pelajaran fikih, kita akan melanjutkan materi yang lalu. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang zakat fitrah ataupun dan zakat mal. Hari ini kita masuk pada pokok bahasan yang baru, yaitu tentang infak. Baiklah anak sekalian, untuk menyingkat waktu, nanti Pak Tarti akan menyampaikan secara garis besar atau poin-poinnya saja. Nanti untuk lebih jelasnya kalian nanti bisa dibaca bukunya, dibuka buku fikihnya nanti halaman 20, nanti mulai dibaca untuk lebih jelasnya. Oke, anak-anak sekalian, kita akan pelajari apa toh infak itu. Oke, kita akan pelajari dari pengertian. Jadi pengertian infak itu berasal dari bahasa Arab, dari kata infaku yang berarti pembelanjaan atau mengeluarkan. Menurut bahasa. Adapun menurut istilah, infak yaitu mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Itu pengertian infak dari bahasa ataupun istilah. Anak-anak sekalian, nah contohnya infak itu apa? Contohnya yaitu menginfakkan atau mengeluarkan harta untuk membangun masjid, musola, madrasah, ataupun untuk dakwah Islam. Kemudian dalil atau dasar infak itu terdapat dalam surat Al-Imran ayat 134. Yang nanti kalian bisa buka Al-Qur'annya, yang alladzina yunfikuna fisyara'i wadh-dhara'i wal kadhibina dan seterusnya, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, berdasarkan ayat di atas bahwa infak itu tidak mengenal nisab atau batasan seperti zakat. Kalau zakat kemarin ada batasannya. Kalau sudah pakai nisab berarti harus keluar zakat. Kalau infak bisa dikeluarkan setiap orang, baik penghasilan banyak atau sedikit, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Itu infak. Nah, kemudian untuk siapa infak itu? Nah, infak itu yang pertama, kalau zakat itu harus diberikan pada mustahiq atau 8 afnad, jadi orangnya sudah ditentukan kemarin. Tapi kalau infak ya, boleh diberikan kepada siapapun, seperti kedua orang tua, anak yatim, anak asuh. Itu adalah peruntukan infak. Nah, bagaimana hukumnya infak? Untuk infak itu ada dua, yaitu infak yang hukumnya wajib seperti zakat, kafarat, nazar. Mungkin bagi suami memberi nafkah kepada istri itu juga bagian dari infak wajib. Kemudian yang kedua, infak sunnah. Contohnya seperti infak pada fakir miskin, infak bencana alam, infak pembangunan, dan lainnya. Ini adalah hukum dari infak. Anak-anak sekalian,
Kemudian yang kedua, ketentuan infak. Apa ketentuan infak itu? Oke. Jadi orang yang diperintahkan untuk berinfak memiliki syarat. Nah, syaratnya apa? Yang pertama itu orang yang memiliki harta yang lebih. Jadi mempunyai kelebihan harta. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Ya, hanya mencari ridha Allah. Dan karena yang lain. Yang ketiga, tidak riya atau pamer, ingin berinfak, ingin dipuji. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Itu adalah syaratnya. Lah, apa rukunnya? Lah, rukun infak yang pertama itu ada pemberi infak. Itu pasti. Yang kedua, ada penerimanya. Ada penerima infak. Yang ketiga, ada barang yang diberikan atau milik sendiri dengan catatan milik sendiri dan bermanfaat barang itu. Yang keempat yaitu tentang harus ada serah terima atau ijab qabul. Nah, dalam berinfak Islam sangat menganjurkan, ya. Namun ada batasannya, yaitu dilarang menghabiskan seluruh hartanya, sebab mereka harus memikirkan kebutuhan diri dan keluarganya. Nah, oleh karena itu, dalam berinfak perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak berlebihan dalam mengeluarkan infak. Yang kedua, memperhatikan hak-hak yang penting, yang lebih penting. Yang ketiga, menunaikan hal yang wajib terlebih dahulu seperti menafkahi keluarga. Oke, kemudian yang terakhir yaitu manfaat dan kegunaan infak. Nah, yang pertama, kegunaan infak itu untuk mendekatkan diri, manfaatnya mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, meringankan kesulitan orang lain. Yang ketiga, mempersiapkan bekal akhirat. Yang keempat, mengurangi kecemburuan sosial dan jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Yang kelima, memajukan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan syiar Islam. Itu adalah manfaat dan kegunaan infak. Oleh baiklah anak-anak sekalian, kami kira itu dulu untuk pertemuan ini. Nanti dipelajari sendiri di buku kalian. Untuk itu tugasnya nanti kalian bisa hafalkan tadi surat Al-Imran ayat 134, dibaca dan dihafalkan. Oke, pertemuan hari ini cukup sekian dulu. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.